Shalom. Hari ini kita akan bahas satu tema. Jujur menurut saya agak kesulitan saya untuk menjabarkannya, tapi saya percaya Tuhan bekerja di tempat ini, menerjemahkannya dengan cara yang sangat simpel supaya saudara bisa mengerti. Nggak apa-apa ya kalau izinkan saya kasih judul hari ini dengan bahasa Inggris. Heavy Hands of God. Tahu arti? Kan tahu ya? Apa? Tangan Tuhan yang berat. Tangan Tuhan yang berat. Sebenarnya kita mau bahas, kita baca sama-sama di 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Heavy Hands of God. 1 Samuel 5 ayat 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ya, tabut Allah sudah dirampas, dipindah ke Asdod. Terus dipindah dari Israel ke Asdod, yaitu wilayah sekitar Filistin. Terus 1 Samuel 5 ayat 2. Orang Filistin tolong simak ya, tolong simak. Saudara simak. Ini banyak yang tersembunyi di dalam sini. Terus Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. ya, terus ditaruh di Dagon, di samping Dagon. Terus 1 Samuel 5 ayat 3. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. ya, Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. ya, jadi berhalanya orang Filistin namanya Dagon jatuh, kepalanya tertunduk menghadap tabut. Terus 4. 1 Samuel 5 ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Kepalanya terpental, tangannya terpental, tinggal badannya doang. Terus ayat 5. 1 Samuel 5 ayat 5. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ya, maksudnya itu berkesinambungan, mereka nggak masuk lagi ke situ karena mereka takut selama ada tabut. Terus 1 Samuel 5 ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. ya, ini tangan Tuhan menekan orang Asdod dengan sangat berat. Terus Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. ya, terus 1 Samuel 5 ayat 7. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan tangannya kita keras melawan kita. Terus dan melawan Dagon, Allah kita. oke. Terus 8. 1 Samuel 5 ayat 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Ya. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Lihat, dari Israel dibawa ke Asdod. Dari Asdod dipindah lagi ke Gad. Terus 1 Samuel 5 ayat 9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. iya, tangannya mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Terus Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. 10. 1 Samuel 5 ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Dipindah Ekron lagi itu. dari Gad ke Ekron. Terus Demikian,
Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Terus semua pada ketakutan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang keras dan berat. Terus 1 Samuel 5 ayat 11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. balikin aja tabut Allah itu ke Israel. Terus Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di tangan sana Allah yang kuat, tangan Allah yang berat. Terus dengan sangat berat. tangan Allah menekan dengan sangat berat. Terus ayat 12. Jadi berapa kali ini disebut tangan Tuhan yang keras atau yang berat? Banyak kali. Nanti kita sama-sama kita pelajari, kita telaah satu persatu. Terus 1 Samuel 5 ayat 12. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. iya. Oke, cerita ini sebenarnya tidak asing. Saya udah berapa kali saya kupas cerita ini. Jadi Israel melawan orang Filistin. Israel berperang lawan orang Filistin. Mereka kalah. Terus mereka ambil tabut. Karena mereka kalah, mereka bilang, ayo bawa tabut ke sini. Dibawa tabutnya. Tapi mereka kalah juga. Mereka kalah juga. Tabutnya dirampas. Dirampas. Dibawa ke Filistin. Tabut Allah bagi orang Israel itu menyatakan kemuliaan Allah. Tabut Allah bagi orang Israel itu menyatakan kemuliaan Allah atau kehadiran Allah. Sekarang saudara lihat, istri dari Pinehas lahirin anak dan diberi nama Ikabod. 1 Samuel 4 ayat 19. Kita mundur sedikit. 1 Samuel 4 ayat 19, ketika tabut dirampas, anak itu diberi nama Ikabod yang artinya kemuliaan setelah hilang. Terus 1 Samuel 4 ayat 19. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. iya, lihat ya, zaman dulu nggak ada tuh sesar-sesar. Nggak ada dibilang, dia melahirkan di rumah sakit ini di sesar. Nggak ada, dia berlutut aja lahir kok. Oke, terus ayat 21 sampai 22. 1 Samuel 4 ayat 21. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Iya, nama anaknya Ikabod. Ketika tabut dirampas, kemuliaan hilang. Oleh sebab itu, tabut ini melambangkan kemuliaan Allah atau kehadiran Allah. Terus ayat 22. 1 Samuel 4 ayat 22, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Oke, ada pengulangan dalam kisah ini, yaitu tangan Tuhan yang keras atau tangan Tuhan yang berat menekan. Kata tangan Tuhan yang keras atau tangan Tuhan yang berat menekan. Kalau saudara benar-benar perhatiin, saya bilang saudara silakan buka, kalau saudara punya Alkitab bahasa Ibrani, saudara buka, kata berat itu, kata berat diterjemahkan sebenarnya dari bahasa Ibrani, yaitu kabat, yang sama dengan kabot. Jadi tangan Tuhan yang berat artinya tangan Tuhan yang mulia. Tapi diterjemahkan di bahasa Indonesia tangan Tuhan yang berat. Akar katanya sebenarnya sama dengan mulia. Israel ingin menyatakan kuasa kemenangan. Simak ya, Israel ingin menyatakan kuasa kemenangan dengan mengundang kemuliaan Tuhan.
agar tangan Tuhan yang mulia itu, tangan Tuhan yang mulia itu turun ke atas orang Filistin dan mengalahkan orang-orang Filistin. Tangan Tuhan yang berat itu, tangan Tuhan yang mulia itu diharapkan turun kepada orang Filistin dan mengalahkan orang Filistin. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Israel kalah dan dipermalukan. Bisa Pak ngerti gak? Bisa ngerti? Israel maksa nih, tabut datang. Tapi justru tabut itu, dengan kedatangan tabut itu mereka kalah. Tabutnya malah dirampas. Yang terjadi malah sebaliknya. Yang diharapkan oleh orang Israel adalah kekalahan Filistin dengan kedatangan kemuliaan Allah. Tapi justru terbalik, Israel kalah. Dan dipermalukan. Simak ya. Tuhan tidak butuh umatnya untuk memuliakan dia agar terwujud semua keinginan-keinginan umatnya. Supaya keinginan kita terwujud. Kita datang ke Tuhan dengan hati yang salah. Kita memuliakan dia dengan hati yang salah. Supaya keinginan kita sebenarnya yang terwujud. Simak. Kita memperalat dia demi kemenangan kita. Kemudian baru kita memuliakan dia. Kira-kira bisa ngerti gak? Kita memperalat dia demi kemenangan kita, baru kemudian kita memuliakan dia. Ingat, Tuhan itu pengemudi, bukan kendaraan. Bisa bedain antara pengemudi dengan kendaraan? Kita menjadikan Tuhan itu kendaraan kita. Paham? Kita jadikan kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Itu salah. Tuhan itu pengemudi kita. Dia yang mengemudikan kita. Kemana kita harus melangkah. Tuhan itu pemilik hidup kita. Tapi sayang kita menjadikan Tuhan sebagai suruhan kita. Demi kepentingan-kepentingan kita. Ingat sekali lagi saya ulang, Tuhan itu bukan kendaraan kita. Tapi Tuhan itu adalah pengemudi dan kitalah kendaraannya. Kita kendaraan, kita dikemudi sama dia. Tujuannya apa? Supaya kita masuk di dalam kemuliaannya. Tuhan nyelidikin hati saudara. Sekali lagi, Tuhan menyelidiki hati kita ketika saudara dan saya datang ke dia. Tuhan lihat hati kita yang paling dalam. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Kau selidiki dan kenal aku. Hanya Tuhan yang bisa menyelidiki kita dan hanya Tuhan yang mengenal kita secara sempurna. Terus. Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau sudah tahu. Engkau mengerti aku dari jauh. Terus. Mazmur 139 ayat 3. Engkau memeriksa aku. Engkau periksa aku. Engkau lihat yang di dalam aku. Terus. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Engkau mengerti segala jalanku. Dia memahami kita. Semua kekurangan kita dia tahu. Tapi mau gak kita datang ke dia untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan itu? Terus? Mazmur 139
ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya, ini ayat sudah tidak lazim lagi ketika kita bergumul untuk sewa gedung. Ternyata Tuhan kasih ayat ini lewat Pak Heri. Dan benar ternyata Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Terus ayat 5. Mazmur 139 ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bisa bayangin kita dikurung dari depan, dari belakang. Saudara bisa bergerak gak? Tangannya di atas kita. Terus, jadi dia mengendalikan kita. Dia mengendalikan kita. Terus, Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudaraku, simak ya. Tuhan menyelidiki kita. Apa maksudnya saudara datang ke gereja? Apa maksudnya saudara datang ibadah? Apa maksudnya saudara datang pelayanan? Apa maksudnya saudara berdoa setiap pagi? Tuhan selidiki yang paling dalam. Tolong garis bawahi perkataan saya ini. Jangan pakai cara-cara rohani untuk dapatkan daging kita. Sekali lagi saya ulang, jangan memakai cara-cara rohani untuk mendapatkan kedagingan kita. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Di balik setiap kemuliaan yang kita minta, di balik setiap kemuliaan yang kita minta, seringkali terselip kemuliaan bagi diri kita di dalamnya. Setiap kali kita minta kemuliaan, kita di balik setiap kemuliaan Allah yang kita minta, seringkali terselip kemuliaan kita di dalamnya. Contohnya, Tuhan, biar Engkau dipermuliakan, beri aku karunia-karunia. Itu kita pakai cara-cara yang rohani untuk kedagingan kita. Begitu kita punya karunia, kita pengen disanjung. Sering orang-orang bilang gini, Tuhan berkati aku supaya aku jadi berkat. Begitu saudara diberkati, saudara cuma beri 10%, paling 20%. Saya bilang sama saudara, kau pakai cara-cara rohani untuk menipu Tuhan. Itu kejahatan rohani. Kita kan mau selalu jadi lebih dari pemenang, betul gak? Kita selalu nyanyi, tadi kita nyanyi, lebih dari pemenang. Kita selalu ngomong, kita lebih dari pemenang. Tapi kalau saudara urutin aturannya, saudara lihat mulai dari Roma 8 ayat 37. Itu semua terselip di Roma 8. Gimana caranya saudara bisa jadi lebih dari seorang pemenang? Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita, kita pasti jadi pemenang. Tapi gimana caranya? Roma 8 ayat 14, 15. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara adalah anak Allah, kalau saudara adalah anak, saudara dipimpin sama Rohnya. Sekarang saya tanya sama saudara, saudara anak Allah bukan? Saudara anak yang baik atau anak pembangkang? Kalau kita anak yang baik, kita rela dipimpin sama Rohnya. 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lihat ya, kita harus dipimpin oleh Roh. Itu aturannya, baru saudara bisa jadi pemenang.
Saudara dipimpin, biar rohnya kendalikan kita, tuntun kita. Termasuk masuk di dalam lembah kekelaman. Ketika roh itu memimpin kita, bawa kita masuk di dalam lembah kekelaman, penderitaan. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Enggak kita. ada bandingannya. Saudara menderita hari ini enggak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan buat saudara. Saya bilang, saudara menderita hari ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan persiapkan buat saudara. Terkadang saya mikir, ketika saya kembali ke Tuhan, misalnya ketika saya kembali ke Tuhan, pasti saya sudah ngelupain semuanya yang ada di dunia. Kenapa? Karena kemuliaan yang begitu besar di sana membuat kita tidak mau lagi kembali ke dunia. Di dunia banyak air mata. Begitu sampai ke sana, air mata dihapus. Berapa banyak dari kita merindukan tempat itu? Begitu saudara masuk di dalam lembah, di situ baru saudara teruji. Begitu saudara teruji, baru saudara lihat Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang, begitu saudara dibentuk sama Tuhan, baru saudara bilang, oh iya gua tahu sekarang. Dulu kita nggak tahu. Kita ngalamin, baru kita bilang, gua tahu Tuhan nggak pernah tinggalin. Saudara udah baca ya quote saya tadi pagi ya? Udah? Sudah? Bunyinya gimana coba? Saya nggak tahu, tapi tiba-tiba Tuhan kasih itu. Coba bacain quote yang tadi pagi. Saya aja lupa. Ya. Nggak usah dibaca yang itu. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Terus? Nggak usah mengeluh lah. Dan merasa diri kita sendirian. Nggak pernah, nggak usah. Terus? Tuhan telah kasih nyawanya dan mati bagi dosa kita. Terus? Berhentilah ngomong kalau nggak ada yang sayang saya. Tuhan begitu mengasihi saudara sampai dia serahkan hidupnya buat saudara. Kita lewatin lembah. Tuhan pimpin kita lewat rohnya. Lewati masalah demi masalah sampai kita terlatih. Di situ baru kita bilang, gua tahu sekarang. Tuhan bekerja demi kebaikan kita. Bagi orang yang terlatih, kita akan bilang, kita tahu sekarang. 29. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara mirip sama dia. Sekali lagi, Tuhan mati bukan untuk menyelamatkan saudara, tapi mengembalikan saudara pada gambar Allah yang hilang di Taman Eden. Gambar Allah yang sudah hilang di Taman Eden itu mau dipulihin lagi, dikembalikan lewat karyanya di kayu salib. Terus ayat 30. Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Bilang, saya sudah ditentukan dari semula. Terus? Mereka itu juga dipanggilnya. Saya dipanggilnya. Terus? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Saudara dibenarkan, bilang saya dibenarkan. Saya dibenarkan. Terus? Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka yang dibenarkan, mereka pula saya akan dipermuliakan.
Ini tujuannya, bukan sekedar selamat tapi mulia. Sekali lagi, bukan sekedar selamat tapi mulia. Kita datang ke Tuhan dengan maksud-maksud terselubung. Begitu kita datang dengan maksud-maksud, Tuhan gak jawab, kecewa kita. Kita kecewa, kekristenan begini, Tuhannya gak ada, Tuhannya gak hidup. Saya sampai bilang sama saudara, saya percaya Tuhan saya ada, Tuhan saya nyata, dan Tuhan saya hidup. Siapa percaya Tuhan kita hidup? Saudara gak boleh takut, gak boleh kecewa dengan apapun. Apapun yang kita lewatin, gak boleh. Saudara tahu, waktu saya ngomong begitu, Tuhan saya nyata, Tuhan saya ada, dan Tuhan saya hidup. Saudara tahu, saya masuk doa, Tuhan tersenyum. Makanya langsung didiskon. Fakta, benar gak? Kita ngalamin bagaimana Tuhan bekerja di dalam ketidakadaan sampai ada. Dan bagi saya itu mustahil. Bagi kita semua itu mustahil. Saya paling takut kalau Tuhan udah bilang, habis ini retret. Waduh, paling takut saya. Itu paling takut saya. Bener. Oh, Tuhan. Tuhan, habis ngelewatin bayar gedung mahal. Tuhan suruh retret. Aduh. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan cukupin. Amin. Pada mau jalan-jalan. Represi. Oke, bagaimana Tuhan beri, kita selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan beri saya berkat dong, supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Benar gak begitu? Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain berlimpah-limpah. Begitu kita diberkati, kita lupa sama ngomongan kita. Ya, saya selalu bilang piciknya kita. Maaf, saya bilang piciknya kita. Berkati kita Tuhan. Kita paling ngasih ke Tuhan 10%. Paling 20%, 30% masih oke. Begitu Tuhan bilang, lu kasih semua, berani dah. Tuhan, ini numpang lewat. Nggak gampang lewatin itu. Perlu hati seorang hamba. Sekali lagi, perlu hati seorang hamba untuk sampai ke tingkat itu. Sekarang saya tanya sama saudara, bagaimana Tuhan dipermuliakan? Bagaimana caranya Tuhan dipermuliakan? Nggak ada cara lain dengan sikap kehambaan kita dan ketaatan kita. Sekali lagi, dengan sikap kehambaan dan ketaatan kita. Lukas 12 ayat 35 sampai 37. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nih ya, pinggangmu tetap berikat. Kalau nggak pakai ikat pinggang kedodoran. Ya, jadi ada kebenaran yang mengikat kamu. Ada kebenaran yang mengikat kamu supaya kamu tidak dipermalukan. Kalau saya nggak pakai ikat pinggang, celana saya kedodoran, saya pasti dipermalukan. Betul? Kenapa? Celananya turun. Malu kita. Justru karena ada ikat pinggang, kita nggak malu. Kenapa? Karena celana kita tetap ada di tempatnya. Oke? Terus, pelitahnya tetap nyala. Pelita apa sih? Pelita adalah firman Tuhan yang nampak dari perbuatan saudara dan saya. Pelita adalah firman Tuhan yang nampak dari perbuatan saudara dan saya. Ikat pinggang itu adalah kebenaran. Terus lanjutkan ayat 36. Lukas 12 ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintunya bagi. Ini kehambaan dan ini adalah ketaatan. Terus 37. Lukas 12 ayat 37.
Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ketika Tuhan datang, saudara lagi berjaga-jaga, saudara lagi bekerja. Saudara tidak pernah menganggur. Terus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 43. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Terus 48, 47, 48. Ini bicara soal kehambaan dan ketaatan. Bagaimana Tuhan dipermuliakan? Saudara punya hati seorang hamba dan saudara taat. Terus? Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan. Saudara akan kehilangan banyak hal. Semua yang saudara punya akan dicuri sama iblis. Terus 48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit Kalau pukulan. saudara nggak tahu, Tuhan nggak akan nuntut banyak dari saudara. Tapi karena saudara tahu, saudara akan dituntut dari apa yang saudara tahu. Terus? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Semakin banyak saudara diberi, akan semakin banyak saudara harus memberi. Sekali lagi, semakin banyak saudara diberi, semakin banyak saudara harus memberi. Terus? Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Oke. Semakin banyak saudara dipercayakan, semakin banyak saudara dituntut. Yesus datang bagi orang-orang yang dianggap sampah bagi dunia. Tahu nggak saudara? Yesus datang bagi orang-orang yang dianggap sampah bagi dunia. Berarti Yesus datang kepada kita. Dan kita, begitu Tuhan datang, kita akan dianggap seperti sampah di dalam dunia. Ingat saya pernah khotbahin, sampah bagi dunia, Paulus bilang apa? Aku dianggap seperti sampah bagi dunia. Pakai kata perikatamata yang artinya pinggiran. Makanan kalau makan, saudara makan ada yang saudara nggak suka, saudara pinggirin. Saudara sisihin, pinggirin, supaya apa? Supaya dibuang. Itu sampah yang harus dibuang. Nah kita tuh seperti itu. Bagi dunia kita dianggap seperti itu. Kalau saudara ditolak oleh dunia, itu udah biasa. Yang luar biasa kalau saudara mengaku anak Tuhan dan saudara tidak menolak dunia. Bisa paham gak sih? Kalau saudara ditolak dunia, itu biasa. Dunia bilang saudara gila, itu biasa. Tapi kalau saudara tidak pernah menolak dunia, itu baru luar biasa. Itu anak Tuhan yang kebangetan. Oke, sampai sini ngerti? Tuhan mau berinkarnasi. Tuhan mau berinkarnasi atau bermanifestasi di dalam kita. Bukan hanya dengan melakukan mujizat, tapi lewat perbuatan-perbuatan yang terimpartasi di dalam kita. Bukan hanya kita jadi miracle maker, pembuat mujizat. Dimanapun kita lakukan, kita doain orang, mujizat terjadi. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah saudara memanifestasikan sifat karakternya di dalam hidup saudara. Saudara berubah, itu baru tujuannya. Minggu lalu ingat saya bilang, minggu lalu kita mau ke toilet, ada gambar sign, ada gambar pria wanita. Ya. Ada tandanya. Tapi percuma tanda kalau nggak ada toiletnya. Percuma kita masuk ke toilet, kita masuk ke tandanya pria wanita, nggak ada toiletnya, buat apa? Mendingan kita angkat kaki di pojokan. Ingat ya,
Muliakan Allah bukan dilihat dari achievement kita, apa yang kita bisa raih, apa yang kita bisa capai. Tapi dari kasih kita kepada Allah dan ketaatan kita akan Allah. Bukan dari achievement, bukan dari apa yang kita bisa raih hari ini. Tapi dari kasih kita kepada Allah dan ketaatan kita akan Allah. Itu dilihat di situ. Memuliakan Allah. Saudaraku, Tuhan tidak mau Israel memuliakan dia karena kemenangannya, bukan karena kemenangannya. Seperti yang kita pikir, waduh, kalau Israel menang pasti dimuliakan. Bukan begitu. Kadang pola pikir Tuhan sama pola pikir kita beda. Kadang kita dibawa ke satu titik sepertinya kita jadi orang yang kalah. Tapi di situ kita belajar, kita ditempa menjadi laskar yang tidak pernah akan kalah di ujungnya. Kita akan ditempa terus sampai kita menjadi kuat, tangguh. Misalnya saudara pergi ke gym ya, saudara nge-gym, saudara fitness. Mungkin pertama saudara bisa angkat 10 kilo. Lama-lama saudara berlatih terus sampai otot-otot saudara keluar. Saudara bisa angkat misalnya 100 kilo. Sampai satu hari mungkin saudara bisa angkat 300 kilo. Begitu otot saudara sudah kuat banget. Dan begitu saudara angkat itu sakitnya luar biasa. Kita dilatih sama Tuhan. Otot-otot rohani kita dilatih lewat masalah demi masalah. Sekali lagi saya bilang, saudara dan saya dilatih sama Tuhan lewatin masalah demi masalah supaya otot rohanimu muncul semua. Saudara perhatikan 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Tadi kita udah baca. Intinya apa? Orang Israel tidak mau masuk lagi ke kuil Dagon. Karena kepala sembahannya sudah terpenggal. Sekarang kita ngomong fair aja deh, kita ngomong fair. Gini, kenapa sih? Kenapa ya? Coba kita pikirin baik-baik. Kenapa ya? Kok tabut Allah tidak ditaruh di museum oleh orang Filistin? Kenapa? Di situ dibilang di kuil Dagon. Kuil Dagon itu adalah tempat penyembahan dia. Dan ditaruh di hadapan Dagon. Berhalanya dia. Dihadapin sama tabut. Sekarang saudara pikir baik-baik. Kenapa tidak ditaruh di museum atau tidak ditaruh di rumah-rumah? Kenapa ditaruh di kuil? Kenapa? Bukan menguji. Bukan, karena mereka juga sebenarnya mau menyembah. Mereka sebenarnya mau menyembah. Mereka tahu ini Allah. Coba saudara perhatiin deh. Kenapa orang Filistin ketakutan? Waktu tabut datang. Kenapa? Karena dia tahu itu Tuhan Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan orang Kanaan. Coba deh kita taruh di Dagon, kita nyembah dia juga. Bisa ngerti tidak maksudnya? Bisa. Karena saudara perhatiin deh, kenapa ditaruh di kuil Dagon? Kuil itu tempat penyembahan. Sebenarnya mereka juga mau menyembah Allah Israel. Tapi masalahnya apa? Dagon itu tetap nomor 1. Dagon tetap nomor 1. Yahweh setelahnya. Allah Israel itu setelahnya. Yahweh itu setelahnya. Asal Dagon nomor 1, no problem kita sembah Yahweh. Kira-kira udah nangkep belum arah omongan saya kemana? Hah? Udah nangkep?
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sembah dia. Tidak apa-apa ya kita menyembah Tuhan. Asal kesenangan saya jangan diusik. Nggak apa-apa, kamu datang ke gereja nggak apa-apa. Asal yang kamu senang jangan diusik. Nggak apa-apa datang ke gereja. Asal pendetanya jangan ngomong soal dosa. Nggak apa-apa datang ke gereja. Nggak apa-apa pelayanan. Nggak apa-apa memberi. Asal jangan semua. Tidak apa-apa sembah dia. Asal kesenangan kita jangan diusik. Nama baik kita jangan diusik. Aset kita jangan diusik. Bisa paham gak sih? Bisa paham? Bahayanya jika bagi kita dia bukan Tuhan atas segalanya. Jika dia, Yesus, bagi kita bukan Tuhan atas segalanya, maka bagi kita dia bukan Tuhan yang semestinya. Oh, ngerti gak sih? Bingung? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawanya gini. If Jesus is not the Lord of all, if Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kalau dia bukan Tuhan atas semuanya, dia bukan Tuhan sama sekali. Halo? Kalau bagi saudara, dia bukan Tuhan atas semuanya, atas hidup saudara, atas semua yang saudara miliki, dia bukan Tuhan sama sekali. Halo? Jadi makin sulit ya. Sekali lagi saya ulang, jika bagi saudara Yesus itu bukan Tuhan atas semuanya, maka bagi saudara Yesus itu bukan Tuhan sama sekali. Bolehlah kita nyembah Tuhan asal hobi saya jangan diusik ya. Kesenangan saya jangan diusik ya. Dosa saya jangan diusik ya. Kenapa? Karena bagi saudara itulah Tuhan saudara. Hobi kita itu bisa jadi Tuhan kita. Kesenangan kita bisa jadi Tuhan kita. Lu boleh nyembah Tuhan asal bini gue jangan diusik. Kenapa? Karena bini gue itu sembahan gue. Itu bahaya loh. Lu boleh pelayanan, boleh agama. Anak gue jangan dilukai. Wah itu berhalal. Bisa ngerti gak sih? Saudara sadar gak? Saudara taruh Yesus itu di kuil Dagon. Kita taruh Yesus di kuil Dagonnya kita. Kita punya kuil Dagon nih. Dan kita taruh Yesus di sana. Bolehlah. Asal kesenangan saya jangan diusik ya. Dosa-dosa saya jangan diusik ya. Kalau sampai dia menyatakan kuasa tangannya yang berat, kuasa kemuliaannya, kita nangis sampai tobat-tobat lu. Lu gak berubah lu. Tangannya, kemuliaannya nekan kita. Gak berubah-berubah kita. Waduh seram. Makanya Paulus bilang, waduh celaka kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Sorry, masih bisa denger gak? Saya rindu. Kita satu hal, kita pegangan tangan, benar-benar kita pegangan tangan. Kenapa? Kita mau semuanya mulia. Semua kita harus mulia. Bukan sekedar selamat. Supaya saudara benar-benar bisa jadi berkat bagi orang di luar sana.
Jangan taruh Yesus di kuil Dagon kita. Jadikan diri kita bait Roh Kudus. Sekali lagi, jadikan diri saudara dan saya bait Roh Kudus, bukan kuil Dagon. Di mana ada idol kita, ada berhala kita di sana. Saya udah khotbah singer masih nyanyi. Hati-hati ya dengan tangan Tuhan yang berat. Hati-hati dengan ini. Saudara sudah lihat tadi, kita udah bahas di ayat 6, di ayat 7, ayat 9, ayat 11. Itu ada kata tangan Tuhan yang berat dan tangan Tuhan yang keras. Yang artinya tangan Tuhan yang mulia. Bagaimana saudara merespon? Bagaimana kita meresponnya? Tangan Tuhan itu. Ayat 7, di ayat 7, kembali di 1 Samuel 5 ayat 7. Orang-orang Asdod sadar siapa yang berkuasa, Yahweh atau Dagon. Orang Asdod sadar sebenarnya. Sadar gak dia? Wah, Tuhan itu berkuasa loh. Kuil Dagon, Dagonnya hancur. Kepalanya putus, tangannya pecah. Tangannya terpental kemana. Dia sadar gak orang-orang Filistin itu? Sadar gak kalau Tuhan itu lebih berkuasa dari idolnya dia? Sadar? Apakah dia kembali menyembah Allah? Menyembah Yahweh? Enggak. Dia tetap nyembah. Apa yang dibikin? Singkirkan Allah dari saya. Coba lihat ayat 7. 1 Samuel 5 ayat 7. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita. Tidak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita. Tetap Dagon itu nomor 1. Begitu itu sudah bermasalah. Begitu Tuhan telah menyatakan kuasa kemuliaannya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tuhan malah disingkirkan. Ketika kita berbuat dosa, dan kemudian masalah terjadi, siapa yang kita salahin? Kita bikin dosa dan kita tidak mau berubah. Begitu kita bermasalah, Tuhan yang kita salahin. Sama gak sih? Sama. Kita yang bikin dosa, tangan kemuliaan Tuhan turun atas kita, kita jadi bermasalah, kita nyalain Tuhan. Akhirnya kita bilang apa? Udahlah, gue gak mau ke gereja lagi, gue gak mau pelayanan lagi, gue mau nyingkirin Tuhan dari hidup gue. Saya bilang, beginikah orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan? Saudara kenal, kita sudah kenal baik. Saya gak pernah ngomong yang manis buat kita, buat saudara. Kenapa? Karena saudara harus dibentuk menjadi prajurit yang kuat dan tangguh. Saudara masuk di dalam peperangan, saudara masuk dalam berperang, saudara akan jadi pemenang. Kalau saudara dilatihnya lembek, jangankan perang, tawuran antar sekolah. Saudara itu, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Ketika tangannya yang kuat menekan kita, Tuhan kita singkirin. Kita bilang, gua gak mau nyembah lagi, gua gak mau doa lagi, gua gak mau pelayanan lagi. Dagon itu berhala.
Kita ambil Tuhan untuk memuliakan kita. Kita ambil Tuhan untuk memuliakan kita. Maka berhala itu adalah kita. Apa tuh? Lazada siapa? Tokopedia. Saya waktu itu kita pernah share, pernah guyonan. Saudara punya Alkitab, saudara hilang. Saudara bilang, biarin jadi berkat. Saudara punya HP, saudara hilang. Saudara cari kemana-mana. Ribetnya luar biasa. Begitu Alkitab kita hilang, kita bilang, biarin jadi berkat. Kenapa? Karena HP sudah menjadi kehidupan kita. HP telah mengisi kekosongan dalam hidup kita. Bukankah itu berhala? Lina bilang, HP ku Dagon. Jangan terikat dengan apapun yang ada di dunia. Semuanya sementara. Semua sementara. Ada orang pernah bilang sama saya, Pak, masa sih barang-barang dibuangin, masa sih barang-barang ditumpasin? Saya bilang gini, lu mati bawa apa? Ada nggak satu aja kamu bawa? Nggak ada satupun yang kita bisa bawa, nggak ada satupun yang kita bisa pertahankan. Kecuali iman percaya kita sama Tuhan. Dagon itu berhala. Jangan mengambil Tuhan untuk memuliakan kita. Maka berhalanya adalah kita sendiri. Simak ya. Saya bilang pelayanan itu ajangnya. Begitu tambah dekat dalam pelayanan, itu ajangnya saling gesek. Ajang pergesekan terjadi. Saya bilang saat pelayanan terluka, kemudian lari, saudara tanya, siapa yang gue layani nih? Tuhan atau diri sendiri? Kita ini seperti orang Filistin, sudah tahu Tuhan berkuasa, tapi seperti tidak mau tahu, yang penting gue happy. Kita tahu Tuhan berkuasa, tapi kita bilang, gue happy, bodo amat. Tabut kemudian dibawa ke Gad di ayat 8. Dipindahin ke Gad. Terjadi hal yang sama. Ayat 8 di situ dibilang tabut dibawa ke Gad. Terjadi hal yang sama, terjadi borok lagi. Keangkuhan kita gagalkan kita mengakui kemuliaan Allah. Kita sombong, kita angkuh, akhirnya kita gagal mengakui kemuliaan Allah. Saudaraku, saya minta simak semua baik-baik perkataan ini. Saat kita sulit mengakui pekerjaan Tuhan, saat saudara sulit mengakui pekerjaan Tuhan, maka saudara juga akan sulit mengakui kehadiran Tuhan. Saudara bilang, semua yang saya alami itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara sulit mengakui itu, saudara akan sulit mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Sulit. Susah kita mengakuin, Tuhan telah hadir dalam hidup saya dan mengubah saya sejauh ini. Tabut dibuang ke Ekron. Bukannya menyerah, malah singkirkan Tuhan. Bukannya nyerah orang Israel, malah Tuhan disingkir-singkirin, dibuang ke sana kemari. Ini kekristenan hari ini. Ketika gereja tidak lagi menyatakan kekudusan, kebenaran, gereja cuma ngomong berkat, 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 berkat. Saya bilang, saudara akan jadi orang Kristen daging. Saudara akan jadi orang Kristen daging yang hidup di dalam kedagingan. Saudara gak pernah jadi mulia sampai kapanpun. Saudara gak tahu apa yang saudara kejar hari ini. Yang saudara tahu materi, 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 materi. Begitu saudara sakit,
materi tidak bisa menyelamatkanmu. Begitu saudara bermasalah, ternyata semua tidak ada yang bisa menolongmu. Mazmur 121 bilang, pertolonganku adalah dari Tuhan. Hanya dari Tuhan semesta alam. Di ayat 12, 1 Samuel 5 ayat 12. Di sini dibilang orang-orang yang tidak mati, berarti banyak yang mati, dihajar borok-borok. Banyak yang mati. Tapi mereka tidak pernah mau mengakui kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tidak mau mengakui kalau Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Kita sudah bermasalah, tetap kita tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mau gak kita bilang, selama kita masih hidup, kita bilang, Tuhan atur saya. Dan jangan pernah izinkan saya ngatur Tuhan. Atur saya Tuhan, karena saya tahu Tuhan membawa saya ke jalan yang benar. Orang yang tidak mati itu teriakan sampai ke langit. Artinya mereka berseru sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mau menyembah Tuhan. Ketika kita bermasalah, kita minta tolong sama Tuhan. Begitu kita sehat lagi, kita suka-suka lagi. Begitu sakit, kita cari Tuhan. Begitu kita sehat, cari masalah. Jelaskan di sini dibilang, mereka berteriak, yang tidak mati mereka berteriak, dan mereka terlepas dari borok-borok itu. Israel juga teriak loh, Israel juga teriak di Keluaran 2 ayat 23. Dan teriakannya juga sampai ke langit. Keluaran 2 ayat 23. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Mereka teriak minta tolong, Tuhan lepaskan aku dari masalah ini. Tuhan lepaskan aku dari hutang-hutang ini. Tuhan lepaskan aku dari semua pergumulanku. Dan Tuhan dengar. Begitu Tuhan dengar, kita bilang, begitu Tuhan tolong, kita udah lupa lagi siapa yang nolong kita. Begitu Tuhan tolong, kita udah lupa siapa yang telah mengulurkan tangan bagi kita. Kita sama kayak orang Filistin. Kita sama persis kayak orang Filistin. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. Anda berbeda dari orang Filistin dan Anda menjadi orang-orang yang berseru kepada Tuhan selama-lamanya. Sampai saudara menyembah Tuhan. Israel teriak. Apa yang terjadi? Begitu teriak, mereka dilepaskan. Mereka bisa ibadah. Mereka bisa berdoa. Tapi orang-orang Filistin teriak, tapi mereka tidak beribadah. Perbedaannya besar. Apakah saudara orang-orang percaya, orang Israel yang berseru dan setelah saudara tertolong, saudara menyembah dia? Ataukah saudara orang Filistin yang saudara berseru dan ketika saudara tertolong, saudara lupa siapa yang nolong saudara? Ini menjadi pertanyaan fatal hari ini. Ingat, tangan Tuhan yang berat jangan sampai menekan kita. Ingat, tangan Tuhan yang berat jangan sampai menekan kita. Biarkan hidup kita dikendalikan sama Tuhan, diatur sama Tuhan. Saudara akan jadi taat, jadi hamba yang setia. Saudara menyatu kembali dengan Tuhan, menyatu kembali dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu cari saudara. Kalau hari ini
Tuhan bicara seperti ini sama saudara. Saya bilang, inilah kesempatan Tuhan lagi cari saudara, supaya saudara berbalik ke Tuhan. Supaya saudara memuliakan Tuhan. Dan saudara menyatu dengan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan dan nyatakanlah kemuliaannya dalam hidup saudara. Saya percaya ketika saudara dinyatakan kemuliaannya atas saudara, saudara menyatu dengan dia. Dosa-dosa saudara diberesin. Semua masalah-masalah saudara pun diselesaikan. Izinkan dirimu dipakai bagi kemuliaannya. Tuhan berkati. Amin.